Bagaimana sih orang-orang Mamluk itu sendiri bisa sampai mendirikan sebuah dinasti? Yuk disimak videonya. Dinasti Mamluk merupakan dinasti yang berpusat di Mesir pada 648 Hijriah sampai 922 Hijriah atau sekitar 1250 Masehi sampai 1517 Masehi. Dinasti Mamluk Mesir muncul ketika menjelang Daulah Abbasiyah runtuh. Dinasti ini dipimpin oleh para budak. Kesuksesan mereka dalam membangun peradaban disebabkan perekonomiannya, khususnya perdagangan yang maju dengan pesat, serta perluasan wilayah-wilayah syariah dan sekitarnya. Dinasti Mamluk merupakan dinasti yang paling lama bertahan hidup di antara dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah, yaitu sekitar 267 tahun. Dinasti Mamluk dibagi menjadi dua periode. Pertama, pemerintahan Mamluk Bahri, dimulai sejak berdirinya dinasti Mamluk pada tahun 1250 sampai berakhirnya pemerintahan Haji II tahun 1390 Masehi. Kedua, periode pemerintahan Mamluk Burji yang dipimpin oleh Al-Mamalik Al-Burjiyah yang mulai memerintah pada tahun 1390 Masehi. Ketika Barkuk berkuasa untuk kedua kalinya dan berakhir ketika pemerintahan ini dikalahkan oleh Kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1517 Masehi. Bagaimana? Sampai sini sudah mengerti? Kalau sudah, mari kita lanjut ke peradaban Islam pada masa dinasti Mamluk. Selama dinasti Mamluk berdiri, banyak menghasilkan peradaban-peradaban di berbagai bidang. Misalnya di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bangunan-bangunan bersejarah. Yang pertama adalah di bidang ekonomi. Jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol menjadikan kota Kairo sebagai jalur perdagangan antara Asia dan Eropa. Posisi Kairo menjadi lebih penting lagi setelah menghubungkan jalur perdagangan Laut Merah dan Laut Tengah dengan Eropa. Yang kedua adalah fisik atau bangunan-bangunan. Bangunan yang pertama adalah Bima Risan Al-Muayyadi, yang kedua Tekayat Al-Bustami, yang ketiga Gerbang Darb Al-Laban. Kelahiran dinasti Mamluk menjadi catatan penting dalam sejarah umat Islam. Setelah dinasti Abbasiyah yang mampu kejayaan umat Islam runtuh akibat seruan bangsa Mongol. Adapun beberapa sultan yang berpengaruh dalam dinasti Mamluk. Yang pertama, Aibak, kedua Kutus, yang ketiga Baibars, keempat Kalawun, kelima Nasir, dan yang keenam Barkuk. Yang ketiga adalah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa dinasti Mamluk, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan. Meskipun pendiri dinasti Mamluk berasal dari kalangan budak, mereka tetap mementingkan ilmu pengetahuan pada saat itu. Adapun alasan lain yang menyebabkan kemajuan iptek di masa dinasti Mamluk karena jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol. Ilmuwan-ilmuwan memutuskan untuk pergi dari Baghdad dan mencari tempat yang lebih aman, salah satunya di Kairo, Mesir. Salah satu tokoh dalam bidang iptek pada masa dinasti Mamluk Mesir, yaitu Al-Razi. Al-Razi terkenal dengan kontribusinya merintis psikoterapi. Beliau juga menulis buku Al-Irsyad li Masalih Al-Anfas wa Al-Ajsad, atau petunjuk untuk kesehatan jiwa dan raga. Al-Razi atau Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi lahir di Rey, Teheran, ibu kota Iran pada tahun 853 Masehi. Di samping beliau merintis psikoterapi, Al-Razi juga berkontribusi di bidang sains, salah satunya ilmu kimia. Diketahui bahwa salah satu penemuannya yang paling berharga adalah penyulingan, yaitu
alat yang memungkinkan untuk menyuling cairan terlebih dahulu dengan memanaskan dan kemudian mengembunkannya. Dialah orang pertama yang menyuling minyak untuk mendapatkan minyak tanah. Al-Razi juga dikenal sebagai penemu etil alkohol yang dimurnikannya dan digunakan sebagai antiseptik, serta asam sulfat yang merupakan alasan mengapa beberapa ilmuwan dan sejarawan menganggapnya sebagai father of chemistry. Beliau menulis sebuah buku tentang alkimia berjudul Al-Asrar, artinya rahasia, yang menjelaskan identifikasi bahan kimia yang diperoleh dari mineral, hewan, dan tumbuhan yang digunakan dalam tujuan medis. Al-Razi juga menjelaskan berbagai peralatan yang digunakan dalam kimia dan bagaimana cara menggunakannya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kami mengenai materi peradaban Islam pada masa dinasti Mamluk. Semoga kita bisa memahami, mengerti, dan mengambil sisi positifnya ya. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.